Bapak Ustadz saya waktu itu Bapak Amiruddin bin Naufal, ya, dia adalah aktivis di masjid kami, ya, masjid kami, dan dia sering bawa tim dari Ahmadiyah kalau saya tidak salah. Dia sering bawa tim, jadi sering saya tanya-tanya, Pak, kenapa orang Kristen ini masuk neraka? Mereka bilang, ya, kalau misalkan orang Kristen semua orang di dunia ini masuk surga, full surganya. Dia bercanda begitu sama saya. Saya bingung. Saya tanya lagi, kenapa sih kita nggak boleh makan babi? Bapak Amiruddin langsung bilang, Bapak Ustadz ini langsung bilang, ya babi itu bertaring, tidak boleh dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan? Kamu lihat orang-orang Kristen yang makan-makan babi, yang makan-makan anjing, kamu lihat muka mereka serem-serem, muka mereka kayak anjing, muka mereka kayak babi. Saya berpikir, nggak masuk akal deh kayak begitu, nggak masuk akal. Pada dasarnya saya lihat wajahnya Bapak Pendeta ini, saya sayang sekali sama dia. Saya salut sekali sama dia. Terus kemudian saya mulai membanding-bandingkan. Saya mulai membanding-bandingkan Alkitab, saya mulai membanding-bandingkan Al-Quran, saya mulai membanding-bandingkan. Tiba-tiba yang saya pikir Alkitab itu haram, saya jadi penasaran, apa sih isinya di dalam Alkitab? Wah, lebih kacau lagi saya, habis saya. Lebih kacau lagi. Tiba-tiba hari Minggu depan, saya ini tiba-tiba mandi lagi. Saya sudah pakai baju rapi, dan tiba-tiba ini hati ini pokoknya seperti ditarik begini. Seperti ditarik, kamu harus masuk gereja pokoknya. Ini hati saya ini rindu masuk gereja. Saya masuk ke gereja. Ada damai sejahtera. Saya tidak alami lagi ketakutan. Saya tidak alami lagi itu ketakutan, memang ketakutan yang mengerikan. Seumur saya hidup saya nggak pernah ketakutan seperti itu. Saya ketakutan, saya datang ke gereja, saya alami damai sejahtera. Akhirnya saya bilang begini, saya keceplosan sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, gimana caranya menjadi orang Kristen? Saya mengambil keputusan untuk jadi orang Kristen. Bapak Pendeta baptis saya itu tanggal 27 Februari tahun 2016. Saya dibaptis oleh Bapak Pendeta Diani Morai. Ketika saya dibaptis, saya menyatakan diri saya orang Kristen. Orang tua saya usir saya. Orang tua saya marah sama saya. Orang tua katain saya, kamu anak durhaka, nggak dengar sama orang tua. Saya dipecat jadi anak. Saya dibegituin sama orang tua saya, sama papa saya. Saya dimarahin. Kamu itu dari kecil itu papa sekolahin kamu di TPQ. Papa ajarin kamu baca Al-Quran. Papa ajarin kamu untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kamu bisa jadi imam, bisa jadi penghafal Al-Quran. Saya sudah berkali-kali khatam. Sudah tidak terhitung lagi. Karena orang tua saya itu didik saya dengan keras. Saya diusir. Oh, keluarga-keluarga yang dari Aceh, yang dari Magelang, yang dari Jawa, yang dari Blitar, yang dari Surabaya, saya diserang habis-habisan. Saya dibilang, kamu nggak boleh lagi pulang ke Jawa. Kamu nggak boleh lagi datang ke Aceh. Saya mulai alami intimidasi. Saya mulai mengalami saya ini dibenci, saya dimarahi sama keluarga. Tapi di sisi lain, saya itu bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu siapa itu Yesus. Saya nggak tahu sama sekali siapa itu Yesus. Tapi kalau memang Yesus itu Tuhan, nyatakan. Saya minta tanda sama Tuhan, kalau saudara mau tahu. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Yesus itu ada, saya ini udah dibuang sama keluarga saya. Saya udah nggak ada pekerjaan. Saya dibuang sama keluarga saya. Terus saya mau hidup dari apa? Banyak orang-orang bilang, dibayar berapa kamu masuk Kristen? Dibayar berapa kamu jadi orang Kristen? Dibayar berapa kamu? Oh Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan, saya tinggalkan keluarga karena saya ikut Tuhan. Karena apa? Tuhan jamah hati saya. Saya bilang, yang rubah hati saya ini bukan pendeta. Yang rubah hati saya ini bukan pendeta. Pendeta nggak pernah bicara apa-apa sama saya. Bukan orang-orang Kristen yang ubah hati saya. Tapi Roh Kudus Tuhan yang ubah hati saya. Makanya saya selalu katakan, manusia di dunia ini tidak ada yang bisa mengubah hati. Tapi cuma Tuhan yang mampu mengubah hati. Nah, ini keputusan hati saya. Keputusan hati saya untuk terima Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tandanya seperti ini. Kalau orang tua saya, mama dan papa percaya Tuhan seperti yang saya alami,
Tidak ada yang memberitakan Yesus, tidak ada yang memberitakan Alkitab. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau jadi pendeta. Saya mau sekolah Alkitab. 3 bulan saya berdoa. 3 bulan saya berpuasa. Gak punya uang. Gak punya uang, saudara. Gak punya uang. Ikut Tuhan gak punya uang. Gak ada yang bayar. Jadi tuduh-tuduhan kalau saya dikatakan saya ini dibayar dan lain sebagainya. Tidak, saudara. Saya kelaparan, saya berpuasa, tekuk lutut, saya berdoa. Di sisi lain keluarga-keluarga saya telepon saya. Beberapa keluarga saya blokir saya di FB, blokir di WA, saya diblokir. Saya dimarahi sama keluarga saya. Saya sayang mereka. Saya sayang sama mereka. Tapi saya dimarahi. Saya dikatakan kafir, murtad, durhaka. Jangan bicara. Saya mau bicara itu jangan bicara. Kamu udah tahu-tahu salah mau bela kamu. Saya berdoa sama Tuhan. 3 bulan saya berdoa, saya tekuk lutut. Saya tekuk lutut, saya berdoa terus. Tuhan, pulihkan orang tua saya. Tuhan, pulihkan orang tua saya. Saudara, pada hari kenaikan Tuhan Yesus, itu bulan Mei, saya tidak salah bulan April atau bulan Mei, tiba-tiba orang tua saya datang ke gereja. Saya kaget. Saya waktu itu, selama itu saya tinggal sama Bapak Pendeta. Saya tinggal sama Bapak Pendeta, tapi karena saya malu mau minta makan terus sama dia. Enggak, saya malu. Waktu pas kenaikan Tuhan Yesus Kristus tahun 2016, hari raya kenaikan, orang tua saya datang, mama dan papa. Saya tanya, siapa yang panggil masuk gereja? Enggak. Saya tanya, siapa yang ajari Tuhan? Enggak. Terus mama saya bilang begini, mama sering nangis, mama udah nggak lihat kamu lagi. Orang-orang datang. Wah, Ricky dulu ya. Saya biasa dipanggil Ricky di kampung. Dulu dia tuh kamu bikin rusuh di kampung. Mukanya itu nggak pernah, kalau orang Manado bilang, nggak pernah nggak pernah lurus mukanya, bengkok terus. Karena muka mabuk itu jelek banget, saudara. Tapi sekarang setiap kali dia ketemu orang, dia senyum, dia sapa. Karena apa? Saya termotivasi dengan pendeta saya yang baptis saya. Bapak Pendeta Bideni Mora yang kasih nama saya Yeremia. Saya termotivasi hidup seperti dia. Saya mau hidup seperti dia. Banyak orang sayang, banyak orang senang. Saya mau hidup seperti dia. Jadi kemana-mana saya sapa orang, saya senyum. Nah, mereka sampaikan ke orang tua saya tentang perubahan saya. Mama saya senang. Jadi saya mau katakan, pesan saya juga bagi orang-orang Kristen, bukan cuma berkhotbah, gaya hidup yang bisa jadi berkat, itu bisa menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana. Orang tua saya tidak pernah ada yang injili, tidak pernah ada yang kasih Alkitab, jangan-jangan kasih Alkitab, dengar Alkitab aja risih orang tua saya. Nama orang tua saya Ahmad Yani, papa saya Ahmad Yani. Baru nama Ahmad, keras dia. Keras. Kalau orang Kristen bilang Assalamualaikum, dia bilang haram. Orang tua saya, papa saya. Tiba-tiba dia masuk ke gereja. Saya takut. Saya pikir mereka mau marah. Tapi mereka ternyata dijamah Tuhan. Mereka datang ke gereja dan mereka bilang sama Bapak Pendeta, kami mau masuk Kristen. Hati saya langsung berpikir, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Saya bilang, Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dia dengar doa saya. Dia dengar doa saya. Yesus itu benar-benar ada. Yesus tidak mati. Yesus bukan cuma sekedar nabi. Tapi Isa Al-Masih itu adalah jalan kebenaran dan hidup menurut Alkitab saya. Saya mulai membayangkan, Tuhan, saya mau tepati janji saya. Saya mau sekolah Alkitab. Tapi untuk melewati sekolah Alkitab itu nggak gampang. Nggak gampang. Orang tua saya terima Tuhan. Wah, saya pikir selesai orang tua terima Tuhan. Tidak. Keluarga saya ngabis-ngabisin saya. Dikata-katain lagi. Kamu kenapa kasih orang tua kamu masuk Kristen? Dibayar berapa sih keluarga kalian? Kalau memang kalian udah nggak punya apa-apa, bilang sama kami. Nanti kami kirim uang buat beli tanah di sana. Buat beli rumah di sana. Itu keluarga-keluarga saya yang di Jawa bilang begitu. Oh Tuhan, saya dituduh. Dibilang Tuhannya orang Kristen itu 3.
Tuhannya orang Kristen itu manusia, Tuhannya orang Kristen itu beranak, katanya begitu. Tapi sebenarnya tidak kan? Itu cuma tuduhan-tuduhan. Saya mulai menyesali. Tuhan, kenapa sih harus begini? Kenapa sih harus begini? Dan Alkitab saya katakan, ikut Tuhan itu bukan senang, tapi turut menderita karena memikul salib Yesus. Orang tua saya mengikut Tuhan, itu mujizat. Karena saya minta tanda sama Tuhan. Dan kemudian saya harus ikut namanya training. Itu 1 tahun. Saya tinggal di rumahnya Bapak Pendeta, saya digodok. Saya disuruh bangun gereja, saya berpikir begini, saya ini mau jadi pendeta atau mau jadi kuli bangunan? Saya disuruh pikul balok, saya disuruh pikul semen, saya disuruh angkat seng, saya disuruh campur adukan semen. Saya disuruh bangun gereja, Bapak Pendeta bilang, kalau gereja ini belum kelar, belum selesai, kamu belum boleh sekolah Alkitab. 1 tahun saya habis-habisan. Nggak ada duit, kelaparan, nggak punya apa-apa. Baju ibadah saja, baju ibadah saudara tahu, orang-orang kasih, jemaat kasih, karena mereka tahu saya nggak punya uang, nggak ada pekerjaan. Masih mending kuli bangunan, kerja dibayar, saya nggak dibayar. 1 tahun lebih itu, saya nggak dibayar, sama sekali nggak dibayar. Saya sering kelaparan, sampai akhirnya tahun 2017, bulan Agustus, saya menempuh pendidikan sekolah Alkitab di Langowan. Ketika saya ikut sekolah Alkitab, saya pikir sekolah Alkitab itu mudah, enak. Tinggal belajar, tapi nggak banyak proses di sekolah Alkitab. Dan saya banyak alami mujizat Tuhan di sekolah Alkitab. Saya nggak punya uang, teman-teman saya belanja, saya nggak punya apa-apa. Saya sering kehabisan sabun, saya sering kehabisan odol, karena saya nggak punya apa-apa. Ketika saya masuk kelas 1 sekolah Alkitab Langowan, nggak punya apa-apa. Dan saya nggak malu untuk minta-minta. Saya kehabisan. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Di dalam sekolah Alkitab, saya selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Tanpa saya sadari. Akhirnya ketika selesai saya sekolah Alkitab Langowan, tahun 2018 saya selesai, dan saya mulai bergelut di dunia penginjilan. Karena saya ada basic pengetahuan tentang Islam, saya kemudian direkrut di tim penginjilan. Jadi saya sudah menginjil seluruh Indonesia bagian barat, saya sudah menginjil. Saya sudah KKR, saya sudah menginjil, saya berkhotbah di lapangan, saya berkhotbah di pedalaman, saya berkhotbah di gereja besar, saya khotbah di gereja kecil, saya sudah keliling Indonesia Barat. Batam, Aceh, Medan, saya sudah keliling semua. Jakarta, Jawa, Bandung, Bali, saya sudah keliling semua. Saya sudah memberitakan Yesus. Tapi keluarga saya itu incar saya. Keluarga saya nggak mau lagi saya hidup. Karena apa? Mereka lihat saya jadi pendeta. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja mereka marah jadi pendeta. Dan saya berpikir, saya nggak pernah dibayar. Saya menginjil, saya kelaparan. Saya pernah kehabisan uang tiket di Surabaya. Saya pernah kehabisan uang tiket, saya nggak bisa kemana-mana. Dan saudara tahu, saya berdoa, Tuhan kirim tiket. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu, saya kehabisan. Jangan berpikir ikut Tuhan itu dibayar. Nggak dibayar sama sekali saya. Saya menginjil, tiket saya terbang ke sana, terbang ke sini, saya nggak dibayar. Tuhan Yesus yang sediakan semua kebutuhan saya. Saya menginjil, saya menginjil kemana-mana. Dan saya sudah lihat pertolongan Yesus. Saya sudah lihat banyak mujizat. Saudara tahu di daerah Pekanbaru, ya, di Pematang Rebah, saya pernah khotbah. Di situ ada orang kanker disembuhkan sementara khotbah. Payudara yang besar tiba-tiba pecah disembuhkan. Saya sudah pernah lihat orang gagar otak disembuhkan sementara ibadah. Saya sudah pernah melihat di Pulau Biaro orang lumpuh berjalan. Saya sudah pernah lihat.
Makanya saya mau katakan bagi yang mendengar suara saya malam hari ini, Yesus itu benar-benar ada. Kuasanya tidak mati. Kuasanya hidup menolong saya. Juga dia mau menolong saudara yang mau buka hati untuk Tuhan. Dan saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2 di Langoan. Dan setelah saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2, Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang baik tentunya. Yang cantik, yang luar biasa, yang selalu perhatian. Dia sekarang sementara berdoa sekarang. Ketika kami menikah dan kami cari perumahan, ya, kami cari perumahan, saudara tahu pernikahan kami juga mujizat. Saya uang dari mana? Nggak ada yang bayar saya. Saya nggak usaha, nggak tahu-tahu tiap bulan itu harus ada penghasilan, enggak. Dan kami menikah tanggal 18 bulan Juli kemarin. Jadi saya baru menikah, ya, baru 1 bulan menikah, saudara. Kami merintis pelayanan yang ada di perumahan. Dan saudara tahu, kami belum ada gereja. Kami belum ada gereja, kami masih beribadah di rumah. Saya berpikir dulu begini, ya, yang ada di pikiran saya. Jadi pendeta itu enak, gerejanya besar, dibangun sama sinode, ya, sama pimpinan gereja itu dibangun, dibayar tiap bulan. Saya berpikir begitu dulu. Dan orang-orang lain pasti berpikir, keluarga saya dipikir, kamu jadi pendeta itu dibayar, dikasih gereja, dikasih rumah, dikasih mobil. Enggak, jangankan mobil, bannya aja saya nggak punya. Sampai sekarang saya masih berdoa, Tuhan, saya mau minta lahan gereja. Berdoa, mau minta sama siapa? Mau minta sama manusia? Enggak. Kami jadi pendeta nggak dibayar. Kami melayani dengan hati. Saudara tahu, belum berapa bulan saya melayani di sini, pernah 1 hari kami kehabisan beras. Kami nggak punya uang. Pernah kami alami itu. Pernah kami alami itu. Kehabisan, kelaparan. Padahal pengantin baru. Tapi kami udah kehabisan. Karena apa? Kami ikut Tuhan. Kami jadi pendeta, nggak ada yang bayar. Sekali lagi, nggak dibayar. Melayani dengan hati. Kalau saya dibayar, pasti saya udah punya gereja sekarang. Tidak. Tapi saudara lihat, ini adalah gereja saya. Ya, gereja tempat saya melayani, saya merintis di perumahan. Kami beribadah itu di depan rumah, di teras. Kami belum punya gedung gereja. Saya masih berdoa sama Tuhan. Kalau jadi pendeta itu dibayar, gerejanya dibangun, enak. Tapi ini enggak. Enggak. Jadi semua tidak seperti apa yang saudara-saudara saya pikirkan, bahwa saya itu dibayar, dikasih gereja, dikasih mobil, dikasih rumah. Enggak. Ikut Yesus itu menderita, pikul salib, bukan enak-enak makan tidur. Enggak. Melayani dengan hati. Dan pelayanan saya, sebelum saya jadi gembala pun di sini, atau sebelum saya jadi pendeta di sini, saya sudah menginjil ke jalan-jalanan. Saya sudah memberi makan anak-anak jalanan. Uangnya dari mana? Saya nggak tahu. Tuhan yang kasih. Itu tanda mujizat Tuhan. Jadi kalau saya sampai saat ini masih ada, masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada? Karena saya ini merasakan kehadiran Yesus. Saya merasakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Di agama sebelumnya tidak. Walaupun saya sudah hafal Al-Quran, walaupun saya sudah hafal sholat, zikir, dan lain sebagainya. Tapi itu cuma sampai dihafal. Cuma sampai dihafal. Tapi sekarang, ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan banyak didik karakter saya. Kalau saya dipukul orang dulu, saya balas. Sekarang biar orang mau pukul saya, biar orang mau hina saya bilang puji Tuhan. Keluarga saya bilang kafir. Saudara tahu, sebelum tampil di channel YouTube dari Bapak Yusuf Manubulu ini, saya bagikan di Facebook, saya bagikan di grup keluarga. Keluarga saya marah sama saya. Kamu jangan bawa-bawa imam masjid, kamu jangan bawa-bawa pernah jadi guru ngaji. Itu nggak pernah ada di kehidupan kamu. Saya dikatain begitu, saudara. Awas kamu, kami mau laporkan kamu, kami mau laporkan. Keluarga saya bilang begitu, tapi saya cuma bilang puji Tuhan. Saya bersyukur, saya bersyukur Tuhan bisa ubahkan saya. Dan Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar ada.
Saya sudah banyak lihat mujizat Tuhan. Saya sudah banyak lihat pertolongan Tuhan. Saya sudah lihat banyak mujizat Tuhan. Yesus itu benar-benar ada. Apa yang membuktikan Yesus benar-benar ada dalam hidupmu? Buka hati untuk Tuhan. Buka hati. Pasti Yesus mau jamah. Buka hati. Ini pesan saya. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Yesus. Pasti kamu akan rasakan kehadiran Yesus. Pasti kamu akan rasakan keberadaan Yesus. Jadi buat keluarga saya yang masih mengatain saya kafir, yang masih mengatain saya tersesat, om saya yang ada di Lok Sukun di Aceh, sepupu-sepupu saya yang saat ini nonton ya, ada Denny, ada Putri, sepupu-sepupu saya yang lain yang ada di daerah Bukit Hagu di Aceh. Buka hati untuk Tuhan. Kalau kalian mau percaya Yesus itu ada. Kalian nggak percaya kan Yesus itu ada? Buka hati untuk Tuhan. Buat om-om saya, tante-tante saya yang ada di Magelang, Tante Yus, buat oma saya, atau nenek saya yang ada di Merjo, di Blitar, om-om saya, keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan saya. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan pasti jamah. Kan satu tanda bahwa apa yang membuktikan Yesus itu ada, buka hati. Karena Yesus itu bukan di sini. Yesus itu, kita manusia terbatas. Yesus itu tempatnya bukan di otak. Bukan. Yesus itu ada di hati. Jadi Yesus mau menjamah orang-orang yang mau